Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait kasus tentang materi ekuitas pada perusahaan PT Asra International Tbk yang beranggotakan saya Nadia Fadila BP 1810532056 dan rekan saya Julia Ananda BP 1810532054. Baiklah, masuk ke pembahasan, yaitu PSAK yang diterapkan pada laporan keuangan PT Asra, yaitu yang pertama ada PSAK 1 terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdapat yaitu informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan. Yaitu pada pasal 105A untuk setiap komponen ekuitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan suatu analisa menghasilkan komprehensif lain berdasarkan pos. Yaitu bisa dilihat pada paragraf 106D ayat 2. Kemudian pada pasal 106 yaitu dijelaskan bahwa entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan nilai dividen per saham. Nah, selanjutnya yaitu juga terdapat pada PSAK 7 terkait dengan pengungkapan pihak berelasi, khususnya pada bagian modal saham yang diungkap dalam laporan keuangan adalah pihak yang memiliki saham mayoritas dari PT Asra. Kemudian pada PSAK 21 terkait dengan ekuitas yaitu menjelaskan mengenai prosedur pencatatan perubahan ekuitas, pembagian dividen, dan pengungkapan jenis saham dan pengungkapan lain dari ekuitas. Kemudian pada PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan pengungkapan kesalahan. Dengan adanya kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan pengungkapan kesalahan yang berkaitan dengan pendapatan yang tentunya mempengaruhi ekuitas nantinya. Nah, berikutnya pada PSAK 55 pengakuan dan pengukuran khususnya dijelaskan pada paragraf 106 tentang reklasifikasi. Kemudian pada PSAK 53 membahas terkait dengan pembayaran berbasis saham. Dan yang terakhir pada PSAK 71 yaitu tentang instrumen keuangan. Pada kasus laporan keuangan PT Asra International terdapat investasi pada instrumen ekuitas. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup perusahaan yang diatur dalam PSAK 21. Yang pertama itu pada perusahaan BUMN, yang kedua pada perusahaan swasta, dan yang ketiga pada koperasi yang diatur dalam undang-undang. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil topik yaitu dalam kasus yang kita bahas yaitu pada perusahaan swasta pada PT Asra International Tbk. Nah, yang pertama yaitu pembahasan terkait dengan laporan keuangan bagian ekuitas. Pada slide yang ditampilkan dapat dilihat yaitu laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada laporan keuangan konsolidasi terkhusus pada pelaporan ekuitas, dalam bagian ekuitas terdapat komponen modal saham dan saldo laba yang terdapat pada PSAK 21 paragraf dan pada PSAK 1 juga dijelaskan bahwa laporan keuangan yang harus diungkapkan salah satunya adalah laporan keuangan bagian ekuitas. Nah, berikut contoh dari laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan PT Asra International Tbk. Nah, di sini dapat dilihat contoh dari laporan keuangan entitas yang dibahas itu pada laporan keuangan entitas induk saja. Nah, selanjutnya yaitu catatan atas reklasifikasi investasi yang akan mempengaruhi ekuitas. Pada slide ini dijelaskan bahwa pada catatan laporan keuangan dijelaskan bahwa ada beberapa instrumen investasi yang direklasifikasikan pada komponen ekuitas dan pengukurannya dan pengakuannya yang mengikuti pada standar PSAK 55. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Julia Ananda. Kita akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Pada standar PSAK 1, perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya. Laporan perubahan ekuitas yang terdapat pada PT Astra terbagi dua. Ada perubahan ekuitas untuk konsolidasian, yang tentunya untuk konsolidasian yang masuk adalah perusahaan induk dan anak yang diakui dengan metode ekuitas.
mengenai kepemilikannya sesuai standar pada PSAK 15. Pada perubahan ekuitas ini disajikan dari saldo periode sebelumnya sampai periode saat ini. Dan pada kasus PT Astra terdapat juga PSAK 71, 72, 73 yang mempengaruhi kondisi ekuitas perusahaan karena berkaitan dengan pendapatan dan mengenai pencadangan saldo laba yang tentunya akan mempengaruhi saldo laba pada ekuitas. Nah, yang berikut ini yaitu laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan atau entitas induk saja. Tentunya ada perubahan pada komponen dan isi dari saldo laba karena hanya disajikan untuk khusus PT Astra Internasional saja, tidak termasuk pada perusahaan-perusahaan anak yang ada pada PT Astra. Materi selanjutnya yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengungkapan pihak berelasi. Dalam materi ini, konteksnya adalah perusahaan ekuitas. Pada catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan adalah pihak-pihak yang memiliki modal saham mayoritas pada PT Astra. Hal ini sesuai dengan standar PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai catatan laporan keuangan, yaitu pengungkapan pada tambahan modal debitor. Yang diungkapkan pada tambahan modal debitor juga diungkapkan mengenai pembayaran berbasis saham yang standarnya diatur dalam PSAK 53. Bentuknya pada kasus ini berupa kompensasi berbasis saham karyawan. Pada catatan mengenai dividen dan saldo laba, diungkapkan mengenai tanggal pengumuman, pembagian dividen, dan dijelaskan secara rinci mengenai hasil RUPS. Saldo laba yang dicadangkan juga berkaitan dengan standar PSAK 71 mengenai pencadangan aset keuangan. Nah, pada pembahasan terakhir kita membahas mengenai kebijakan akuntansi. Dan tentunya kebijakan akuntansi sangat berkaitan dengan standar PSAK 25 dan PSAK 15. PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi. Yang dimasukkan di sini adalah entitas anak yang masuk pada laporan keuangan konsolidasian, dan tentunya itu juga mempengaruhi kondisi ekuitas perusahaan terkhusus pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan pada laporan keuangan pada bagian ekuitas konsolidasian. Baiklah, sekian hasil presentasi kami terkait pembahasan kasus materi ekuitas pada perusahaan PT Astra Internasional Tbk. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.